Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Materi hari ini tentang domir atau kata ganti orang. Bahasa Indonesia juga sama, ada kata ganti orang, mereka, saya, dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab juga ada orang ketiga. Bahasa Indonesia itu orang ketiga itu orang yang gaibnya, yang tidak diajak bicara, seperti mereka, dia, orang ketiga itu. Dalam bahasa Indonesia juga, dalam bahasa Arab juga ada orang ketiga itu. Yang pertama huwa. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Dia tapi seorang laki-laki. Huma artinya mereka dua orang laki-laki. Sedangkan hum artinya mereka tiga orang atau lebih, jadi banyak. Kalau bahasa Indonesia ada dua, dia dan mereka, dua ke atas itu mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada dia seorang laki-laki, ada huma mereka dua orang laki-laki, banyaknya itu tiga ke atas. Jadi hum itu mereka tiga, mereka banyak. Hum itu mereka banyak. Wa huma hum. Contoh kalimat, dia Ahmad. Kira-kira bahasa Arabnya dianya pakai apa ya? Ahmad itu kan seorang laki-laki. Jadi jawabannya ya betul, huwa Ahmad. Kenapa pakai huwa? Karena dia dan Ahmadnya laki-laki. Sedangkan huwa itu artinya dia untuk seorang laki-laki. Di sini ya, dia untuk seorang laki-laki. Jadi huwa. Kemudian mereka Ahmad dan Hamdan. Ada berapa orang nih? Merekanya dua. Berarti pakai apa? Ahmad dan Hamdannya laki-laki perempuan. Oh, pakai huma. Kenapa? Karena merekanya untuk berdua, yaitu laki-laki Ahmad dan Hamdan. Mereka untuk berdua menerangkan dua orang laki-laki pakai huma. Merekanya pakai huma. Coba buat latihan dari di atasnya, mudah-mudahan bisa membuat sendiri. Berikutnya orang ketiga perempuan. Kalau tadi laki-laki, sekarang orang ketiga. Hiya huma huna. Hiya itu artinya dia, tapi untuk satu orang perempuan. Huma itu dia. Kalau bahasa Indonesia karena dua artinya jadi mereka. Huma itu dua untuk perempuan. Berarti huma ini bisa mereka untuk dua laki-laki atau dua perempuan. Huma mereka dua orang perempuan. Huna mereka perempuan semua. Tiga orang atau lebihnya. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu tiga ke atas. Contoh, dia Fatimah. Dianya adalah seorang Fatimah. Fatimahnya perempuan. Maka dianya pakai, betul, pakai dia. Nah, dianya pakai dia. Mereka Fatimah dan Aisyah. Ini dua merekanya. Kalau bahasa Indonesia pakai mereka karena dua. Berarti kalau bahasa Arabnya mereka Fatimah adalah Fatimah dan Aisyah. Berarti pakai apa merekanya? Betul, pakai huma. Nah, pakai huma. Mereka Fatimah dan Aisyah. Ya, latihan lagi silakan, jangan bosan untuk memperlancar diri sendiri. Kalau perlu nyanyian tentang domir dihafalkan, memang harus dihafalkan. Kalau dihafalkan nantinya kan kalau materi ini tidak dibahas tapi dipakai,
Sudah hafal, nggak usah harus buka buku lagi atau buka kamus lagi. Bahasa Inggris juga tetap dihafalnya. I, we, nah, you harus hafal. They, dan seterusnya. Nah, kita langsung aja ke kata tanya atau ismul istifham atau pertanyaan. Pakai apa kalimat tanya? Man, itu artinya siapa. Siapa dia? Siapa yang mau ditanyanya ya? Dianya pakai apa? Kalau ada pertanyaan siapa dia? Dia Ahmad. Berarti pertanyaannya gimana nih? Siapa itu Man? Berarti dianya karena Ahmad huwa. Jadi man huwa. Siapa dia? Siapa man di sini? Huwanya, dianya adalah huwa karena dianya ke Ahmad. Man huwa artinya siapa dia? Jawabnya huwa Ahmad. Man siapa? Kalau pertanyaannya siapa dia? Siapanya tinggal dipindahkan ke sini man. Dianya karena mau menjawab Ahmad jadi man huwa. Dia Ahmad bahasa Arabnya berarti dia pakai huwa. Ahmad kenapa pakai huwa? Karena dianya seorang laki-laki. Contoh kalimat lagi, kamu Ahmad. Anta Ahmad. Kamu Ahmad. Anta Ahmad. Berarti kamu bahasa Arabnya itu adalah anta. Tapi untuk seorang laki-laki. Kalian di hadapan kita nih kamu tapi dua orangnya bahasa Indonesia kalian. Kalian Ahmad dan Hamdan. Bukan orang ketiga lagi, ini yang di hadapan kita. Mutakalim atau yang diajak bicaranya. Saya mutakalam. Kalau mutakalim yang berbicaranya. Mukhatab berarti yang diajak bicara. Kalian itu kamu dua orang. Bahasa Arabnya antuma. Antuma Ahmad dan Hamdan. Antuma itu kalian, anta itu kamu. Mukhatab yang diajak bicaranya, kalau mutakalim yang berbicara. Jadi orang pertama bahasa Arabnya mutakalim. Saya, kami itu orang pertama yang diajak bicara. Kamu orang kedua itu mukhatab dan orang ketiga gaib istilahnya. Tidak usah terlalu memikirkan itu, yang penting ada orang pertama itu yang bicara saya, kami, yang diajak bicara orang kedua kamu, kalian, yang orang ketiga yang dibicarakan dia mereka begitu. Ya sekarang ini orang kedua yang diajak bicara, kamu itu anta, kalian untuk berdua adalah antuma. Contoh kalimat antuma Ahmad dan Hamdan. Wa itu dan. Nah kaliannya pakai antuma. Jadi ini bagannya kalau orang yang diajak bicara anta itu artinya kamu untuk seorang laki-laki, antum artinya kalian untuk dua orang laki-laki, antum itu artinya kalian untuk tiga orang laki-laki lebih atau banyak. Orang kedua, kamu, kalian, kalian. Kalau yang tadi yang pertama, orang yang ketiga, dia, mereka, mereka. Ini disimak saja, bisa diulang-ulang videonya. Ya, untuk domir berarti tinggal anti ya, anti. Tidak ada anti, antuma, antuma. Nah,
Untuk domir orang kedua perempuan ada anti, artinya kamu satu orang perempuan, antuma kalian dua orang perempuan, kalau antuna kalian banyak. Kalau laki-laki kamu itu anta, kalian itu antum, tapi kalau perempuan anti, antuna, antuna. Kamu Fatimah berarti anti Fatimah. Kamunya pakai anti karena kamu perempuan untuk perempuan. Kalian Fatimah dan Aisyah berarti kaliannya pakai apa? Pakai antuma. Nah, yang terakhir adalah yang berbicara mutakalim atau orang pertamanya. Ada dua, ana itu saya, nahnu itu kami. Itu saja tentang materi domir. Ini contohnya saya Marwan berarti ana Marwan. Kami para mahasiswa nahnu tulab. Silahkan untuk memperkuat boleh. Dan harus kayaknya dihafalkan mulai bagi yang baru belajar bahasa Arab berarti harus mulai kerja keras menghafalkan domir karena pasti ini akan terpakai terus dalam bicara, dalam menulis, kata ganti ini akan terpakai terus dan sangat ringan kalau ketika mengerjakan dan ada kata ganti orangnya kita sudah hafal. Ya mencicil hafalannya jadi wajib dihafalkan. Domir ini bagi yang belum hafal, yang sudah hafal berarti sudah memetik hasilnya belajar dulu, berarti tertuai hari ini, belajar masa lampau tertuai hari ini. Bagi yang belajar bahasa Arab sekarang, suatu waktu tertuai hasilnya, tidak akan kemana-mana. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.